Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 47. Berharap keajaiban. Kenapa belum tidur? Bara menutup pintu. Ia baru saja dari ruang kerjanya, mempelajari beberapa berkas yang akan ia pelajari untuk persidangan seminggu lagi. Belum ngantuk, Mas. Sudah selesai pekerjaanmu. Alice balik bertanya. Ia tak sedetik pun menoleh. Tubuhnya pun enggan beranjak dari sofa single yang tersusun di dekat pintu kaca sliding yang terbuka dan menghadap balkon. Ayo kita tidur. Ini sudah hampir jam 2 sayang. Berkadang tidak baik untuk kesehatan. Tegur Bara. Ia menutup pintu kaca itu rapat, kemudian menyibakkan hordeng agar terbentang panjang. Langkah kakinya pun kini berhenti, tepat di samping sang istri. Bara mengulurkan tangannya untuk menarik lengan istrinya lembut. Ayo tidur, ulang Bara kembali. Alice menghela nafas panjang, beranjak dari duduknya dan mengikuti langkah kaki suaminya menuju ranjang. Ranjang empuk dan nyaman tak mampu membuatnya terlelap. Pikirannya masih berkecamuk hebat. Apa yang mengganggu pikiranmu? Apa masalah Brian? Tebak Bara. Ia memandang istrinya dengan intens di balik remang-remang cahaya lampu kamar yang telah dimatikan dan hanya menyisakan spot yang tamaram. Apa sebaiknya kita pindahkan ke sekolah yang lain saja, Mas? Tapi kalau kita pindahkan ke sekolah lain, bagaimana dengan Noah? Ia pasti akan sendirian. Jika dipindahkan juga, apa bocah itu mau pindah-pindah sekolah berulang kali? Ujar Alice dilema. Banyak pertimbangan yang harus ia pikirkan, belum lagi jarak dan waktu yang harus ia habiskan setiap hari untuk mengantar anak-anak itu di tempat yang berbeda. Tak semua masalah dapat diselesaikan dengan kabur, Alice. Jika kita memindahkan Brian saat ini, sangat tanggung. Tahun ini mereka akan ada kelulusan kan? Itu artinya mereka juga akan pindah sekolah dari TK ke sekolah dasar. Terus kita harus bagaimana? Tidak mungkin kita membiarkan masalah ini begitu saja. Itu akan merusak mentalnya. Jawab Alice. Anak dan orang tua memiliki ikatan yang istimewa, yang sulit dipisahkan. Sepanjang hidupnya, anak menjalin relasi yang kuat dengan kedua orang tuanya. Eratnya hubungan orang tua dan anak ini terkadang membuat sebagian orang berpikir bahwa mereka memiliki kemiripan dengan satu sama lain, mulai dari wajah hingga perilakunya. Seperti kata pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya, menjadi kalimat beracun untuk anak di dalam kehidupan bermasyarakat. Orang tua yang berperilaku baik menghasilkan anak yang juga memiliki perilaku baik. Begitu pula dengan orang tua dengan perilaku buruk, menjadikan anaknya ikut berkelakuan buruk. Lalu bagaimana jika orang tua sudah berperilaku baik tetapi tidak dengan anaknya? Begitupun sebaliknya, seorang anak sebenarnya mempunyai perilaku yang baik, tapi kedua orang tuanya sering berperilaku buruk. Hingga menyebabkan sang anak dicemooh dan hukum atas tindakan yang tidak pernah mereka lakukan, hanya karena mereka memiliki ikatan darah, menghancurkan kepercayaan diri hingga mentalnya habis-habisan. Kamu tenang saja, besok biar aku yang menyelesaikan masalah ini. Sudah, jangan terlalu dipikirkan, nanti kamu sakit. Ujar Bara seraya mengusap rambut Alice pelan. Hati wanita itu menghangat. Alice membalikkan tubuhnya menghadap suaminya. Terima kasih mas, kamu selalu bisa aku andalkan. Menjadi orang yang kamu cintai adalah anugerah yang tak pernah aku sangka. Kalau tahu seperti ini, seharusnya aku menikah denganmu saja sejak awal, bukan dengan adikmu itu. Itulah jodoh sayang, menjadi misteri yang tak pernah ada yang tahu. Terkadang kita harus berputar-putar dulu, padahal ada di depan mata. Bara tersenyum, kemudian menghadiahi kecupan lembut di kening Alice begitu dalam. Sekarang tidur, kita sambung lagi besok. Tak akan cukup malam ini jika dihabiskan bercerita berdua. Alice mengangguk, ia merapatkan tubuhnya agar masuk ke dalam pelukan suaminya. Rasa syukur terus ia kumandangkan di dalam hati untuk keluarga kecil bahagia yang ia miliki saat ini. Waktu berputar begitu cepat, beberapa bulan terasa beberapa hari. Tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan jika manusia itu bergerak mencari solusinya. Karena pada hakikatnya tak ada gembok yang tak memiliki kunci.
Dedi dan Momi curang, kalian liburan tak mau mengajak kami. Ujar Noah dengan wajah merengut saat mengantar kedua orang tuanya di depan garasi mobil. Bara berencana untuk melebarkan bisnis di bidang kuliner yang berada di luar kota selama beberapa minggu. Itu sebabnya ia mengajak sang istri untuk pergi bersama, seperti yang dianjurkan oleh Jelita. Sayang, Dedi dan Momi hanya pergi sebentar kok, nanti setelah ini baru kita liburan bersama ya. Ucap Elis membujuk putranya. Ia sebenarnya tak tega meninggalkan putranya lagi dalam waktu yang cukup lama. Sudah, cepat kalian berangkat, nanti keburu sore. Masalah anak-anak, serahkan saja pada mama. Timbal Jelita begitu bersemangat, ia masih pada keinginannya beberapa bulan yang lalu. Noah, Dedi, dan Momi itu pergi karena urusan kerja. Kamu kan gak sendirian di sini. Ada Grandma, Grandpa, dan Brian. Jelita mengusap puncak kepala cucunya itu, berusaha membujuk agar tidak memberatkan kepergian orang tuanya dengan raut wajahnya yang masam itu. Tapi, belum sempat Noah menyelesaikan ucapannya, Jelita sudah lebih dulu memotong. Sudah, jangan sedih lagi. Bagaimana kalau habis ini kamu ikut Grandma dan Grandpa pergi ke mall untuk membeli es krim dan juga mainan. Kamu dan Brian bebas memilih apa saja yang kalian mau. Pujuk Jelita. Benarkah? Janji. Wajah Noah yang tak bersemangat tiba-tiba berubah cerah. Secerah matahari yang masih menantang di atas langit. Bara tersenyum melihat tingkah putranya, begitu mudah moodnya berubah. Hanya dengan sogokan sesuatu yang ia sukai. Cepat pergi, Jelita mengibaskan tangannya sebagai kode mengusir anak menantunya itu. Ia menggandeng tangan Noah dan membawanya kembali ke dalam rumah sebelum bocah itu berubah pikiran. Sepanjang perjalanan, Bara tersenyum riang. Ia kembali teringat perjalanan liburan mereka beberapa bulan yang lalu. Mungkinkah perjalanan mereka kali ini akan seindah kemarin? Kamu kenapa senyum-senyum terus, Mas? Riang sekali. Aku ngerasa sepertinya Mama semangat sekali menyuruh kita pergi berdua, serasa bulan madu kembali. Jelas, Bara. Mama pengen punya cucu cewek katanya, tapi kalau begini aku jadi takut, Mas. Aku takut mengecewakan Mama. Sudah hampir 10 bulan, tapi aku tak kunjung hamil juga. Alice menyampaikan kegelisahan yang mulai mempengaruhi hatinya. Bara menghela nafas pendek. Ia memindahkan gigi untuk sedikit menurunkan laju mobil. Lelaki itu memandang pada istrinya sekilas, kemudian fokus pada jalanan yang mulai berkelok. Rezeki anak itu pasrahkan saja pada Tuhan. Jika belum dikasih, mungkin Tuhan ingin kita menghabiskan banyak waktu untuk bersama dulu. Iya, tapi Mas. Belum selesai Alice berbicara, Bara sudah lebih dulu mengerem mobil mereka. Secara mendadak karena sebuah benturan kuat. Hingga tubuh istrinya sedikit melompat dengan dahi yang terbentur dashboard. Alice menegakkan tubuhnya kembali. Tangannya memegang dahi yang terasa sedikit benjol. Matanya melebar sempurna saat mendapati sosok wanita yang terbaring di pinggir jalan tepat di depan mobilnya. Astagfirullahaladzim, Mas, kamu nabrak orang. Apa ia mati? Bagaimana ini? Jerit Alice tercekat karena panik. Alice berdiri di depan ruang operasi dengan gelisah. Sudah hampir 3 jam. Lampu merah di atas pintu itu masih tetap menyala terang. Setelah tabrakan yang tidak sengaja itu, Alice dan Bara membawa wanita yang mereka kenal dengan sangat baik itu ke rumah sakit. Sempat terjadi kerusuhan di tempat tadi, beberapa orang warga yang sedikit terkejut ingin menyerbu mereka dan melakukan pengeroyokan. Untung saja semua itu bisa dilerai dengan jalan damai. Duduklah Alice, kita berdoa saja supaya Gisela baik-baik saja. Ucap Bara yang mulai pusing melihat tingkah istrinya saat cemas. Wanita itu memang Gisela dalam keadaan perut buncit, terbaring di aspal yang bersimbah darah setelah kepalanya membentur kap bagian depan mobil. Tak hanya kepalanya saja yang terbentur hingga berdarah, wanita itu juga mengalami pendarahan hingga dokter memutuskan untuk mengeluarkan bayinya yang lemah melalui proses sesar. Aku takut, Mas, bagaimana jika ada apa-apa dengannya dan bayi itu? Aku jadi merasa sangat bersalah. Kita berdoa sama-sama untuk keselamatan mereka. Sekarang duduklah, kamu membuat kepala suamimu ini tambah berkunang-kunang dengan tingkahmu itu.
Pinta Bara serius. Kepalanya mulai berdenyut nyeri. Tak hanya Alice, Bara pun merasakan kecemasan yang sama. Hanya bedanya sebagai seorang lawyer, ia sudah terlatih untuk menyembunyikan ekspresi wajahnya. Hingga tak ada seorang pun yang bisa membaca isi hati dan pikirannya. Sesungguhnya ia juga tak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Alice mendekat. Ia memilih duduk di samping suaminya. Ada beribu tanda tanya yang mulai hadir di kepalanya saat ini. Bagaimana Gisela bisa ada di tempat tersebut? Hingga terjadilah kecelakaan tersebut. Sekitar tempat itu adalah pemukiman kecil yang berada di pinggiran kota. Lebih tepatnya perbatasan antara kota A ke kota B. Pakaian yang dikenakannya bisa dikatakan tak layak pakai. Pudar dan kumal, wajah cantik dan kulit terawat yang ia banggakan dulu, kini hilang entah kemana. Pikir Alice seraya menatap lorong jalan yang dilalui beberapa perawat dan juga petugas kebersihan. Pintu ruang operasi terbuka bersamaan dengan lampu merah yang padam. Bara dan Alice sontak langsung berdiri tegak. Keluarga Ibu Gisela, seru seorang perawat memanggil. Kami, Sus. Saya saudara iparnya. Bagaimana kondisinya saat ini, Sus? Cecar Alice khawatir. Hatinya masih belum tenang sebelum mendapatkan kabar yang memuaskan. Untuk saat ini, bayi Ibu Gisela lahir dengan selamat. Seorang bayi perempuan yang cantik. Sedangkan kondisi Ibu Gisela saat ini akan dijelaskan oleh Dokter Rosa di ruangannya. Jelas perawat tersebut. Apa ada masalah serius, Sus? Maafkan saya, Bu. Bukan kapasitas saya untuk menjelaskan. Nanti biar dokternya langsung menjelaskan pada Anda. Permisi. Perawat itu langsung pamit pergi. Alice berbalik menatap suaminya. Mas, ada apa ini? Kenapa perasaanku jadi tidak enak? Jangan khawatir, ia pasti akan baik-baik saja. Kita berdoa saja. Bara hanya mampu mengatakan kalimat itu. Ia bahkan tak yakin dengan apa yang ia katakan. Tak ada yang menginginkan sebuah musibah terjadi. Malang tak dapat ditolak. Mujur tak dapat diraih. Semuanya terjadi karena kehendak dan izin dari Yang Kuasa. Pikir Bara mencoba menenangkan diri. Gisela membuka matanya perlahan. Wajah itu begitu tirus dengan kantung mata yang begitu cekung dan pucat pasi. Mesin detak jantung berbunyi begitu pelan seirama grafik yang kian menurun. Terpasang begitu banyak kabel penunjang kehidupan di bagian tubuhnya. Alice menatap Iwa. Amarah dan kebencian yang dulu pernah hadir di hatinya, kini sirna begitu saja. Gisela menolehkan kepalanya ke samping dengan pelan, kemudian tersenyum tipis. Mata itu kini mulai berkaca-kaca. Bagaimana keadaanmu? Bagian mana yang sakit? Tanya Alice lembut. Ia mengusap tangan Gisela yang terasa dingin. Alice, jangan banyak bicara dulu, nanti saja ngomongnya. Jika kamu sudah pulih. Alice memotong ucapan Gisela cepat. Ia tak tega melihat wanita itu seakan tercekik di tenggorokan. Tidak, Alice, ujar Gisela lagi dengan terbata. Ia mencoba membuka suaranya, semampu yang ia bisa. Walau terdengar begitu lirih, Gisela terus berusaha. Banyak hal yang ingin ia ucapkan pada wanita yang telah ia hancurkan hidupnya itu. Gisela mulai menyadari waktu yang ia miliki sudah tak banyak lagi. Alice, anakku. Anakmu lahir dengan selamat dan sehat tanpa kurang satu bagian pun. Ia putri yang begitu cantik seperti ibunya. Jelas Alice jujur membuat Gisela tersenyum lega. Ia sempat melihat bayi perempuan itu sejenak sebelum dipindahkan ke ruang bayi. Kulitnya yang begitu bersih dengan alis yang tampak tebal. Bulu matanya halus dan panjang, andai tak ada kaca yang menghalangi di antara mereka, Alice mungkin sudah mengambil bayi cantik itu ke dalam dekapannya yang hangat. Masya Allah, cantiknya kamu nak, ujar Alice spontan saat itu. Ada terbesit rasa iri di hatinya. Andai ia juga memiliki satu putri cantik seperti itu. Pasti hidupnya akan terasa begitu sempurna. Mendengar cerita Alice tentang putrinya yang begitu cantik sempurna, membuat Gisela tersenyum tipis dengan rasa puas di hatinya. Rasa takut yang selama ini terbesit dalam pikiran Gisela terhadap kandungannya itu terasa sirna begitu saja setelah mendengar ucapan Alice barusan.
Selama hamil, jangankan asupan gizi yang cukup, bisa makan 2 kali sehari saja, sudah bisa membuat ia bersyukur. Hidup bersama janda miskin pemulung menjadikan hidupnya pun ikut kesusahan. Gisela tak mungkin mengeluh akan hal itu pada wanita tua baik yang memberikannya tempat tinggal serta makan. Bisa menumpang tinggal agar tak kepanasan dan kehujanan saja, sudah cukup membuat ia bersyukur. Elis, maafkan aku. Aku sadar telah berbuat jahat selama ini kepadamu. Aku minta maaf, ujar Gisela terbata. Dengan susah payah ia mengeluarkan suaranya yang selalu tercekat di dalam tenggorokan. Jangan banyak bicara dulu, istirahatlah. Apa yang sudah terjadi tak perlu diungkit-ungkit lagi. Elis mengusap lengan mantan iparnya tersebut. Ia tahu jika saat ini Gisela masih kepayahan mengeluarkan sepatah kata. Nafasnya tersengal-sengal. Aku titip anakku, tolong jaga dia. Aku yakin anakku menjadi anak yang baik jika bersamamu. Aku mohon padamu, Elis. Pinta Gisela kembali dengan terbata, bola matanya berkaca-kaca. Kedua tangannya yang gemetaran saling tertangkup, memohon belas kasihan. Hilang sudah ego dan keangkuhan yang selama ini ia tunjukkan. Elis menitikkan air mata. Ia memegang kedua tangan itu dengan lembut. Hatinya sedih. Dokter telah menjelaskan semua tentang kondisi Gisela saat ini. Namun hatinya terus berharap ada sebuah keajaiban yang diberikan Tuhan untuk wanita yang terkapar lemah tak berdaya di atas ranjang besi itu. Kamu jangan khawatir, aku akan menjaga anakmu dengan baik. Kamu pasti sembuh, kita besarkan anak itu bersama-sama ya. Gisela kembali menggelengkan kepalanya dengan sangat pelan, hingga tak kentara. Air matanya jatuh mengalir hingga membasahi bantal. Bunyi mesin yang begitu nyaring terdengar bersamaan dengan bola mata Sayu, yang kini telah tertutup untuk selama-lamanya. Elis panik, ia menoleh ke arah monitor yang menunjukkan garis lurus. Gisela, bangun. Aku tak suka kamu bercanda seperti ini. Cepat bangun, aku bilang bangun. Ujar Elis sedih. Bersambung.